Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang banyak memberikan karunia dan nikmat kepada kita semuanya, yang niscaya apabila kita ada maksud untuk menghitung nikmat Allah tersebut, niscaya tidaklah akan mampu kita semuanya untuk menghitungnya. Para sahabat sekalian, di tengah-tengah masih dalam kondisi adanya wabah pandemi COVID-19, ya kita sama-sama tetap berusaha untuk beraktivitas, apalagi ada istilah menuju new normal, sehingga aktivitas kita bersama keluarga tentunya secara bertahap normal dengan normal yang baru tentunya, dengan berbagai aktivitas yang bisa kita usahakan. Antara lain adalah dengan olahraga di sebuah tempat dan menghindari dari keramaian tentunya. Ini mungkin lebih berkesesuaian dengan protokoler kesehatan. Teman-teman sekalian, sambil menunggu keluarga ada yang berolahraga, tadi sempat sedikit menyimak sebuah risalah bagi kami yang awam, terutama sebuah faedah-faedah penting dari beberapa risalah yang mungkin bisa kita untuk sharing, untuk berbagi. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kami, terutama untuk mengulang ilmu saja. Bahwa kita sebagai orang awam, kadang-kadang kita alhamdulillah diberi semangat untuk melakukan ibadah dan sebagainya. Namun kadang kita masih lupa bahwa ternyata ibadah itu harus berbekal modal, yaitu modal yang utama dan pertama adalah ilmu. Karena para ulama menasihatkan, seperti Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala menasihatkan, al-ilmu qoblal qaul wal amal. Ilmu itu sebelum berkata dan beramal. Nah, oleh karena itu, ilmu itu harus berbuah, dan buahnya ilmu adalah amal. Buahnya ilmu adalah amal. Untuk apa pohon yang rindang misalnya apabila tidak berbuah, hanya rontokan-rontokan dedaunannya mengotori sekitarnya. Nah, ilmu demikian juga, sesungguhnya berkahnya ilmu adalah untuk diamalkan. Kemudian juga ilmu itu juga setelah diamalkan juga harus didakwahkan, dinasihatkan kepada orang lain agar ilmu itu semakin berkah. Kemudian selain itu juga di atas ilmu, di atas amal, di atas semuanya itu harus dibarengi dengan nilai-nilai kesabaran, karena mengamalkan ilmu juga butuh kesabaran, mendakwahkan ilmu, menasihatkan kepada orang lain juga butuh kesabaran. Nah, kemudian ada juga pembahasan para ahli ilmu, mereka menamakan dengan bahwa kita itu perlu adanya usaha untuk memurnikan dari sisi akidah, pemurnian dari sisi ibadah, pemurnian dari sisi muamalah, pemurnian dari akhlak. Nah, mana akhlak-akhlak yang tidak berkesesuaian dengan akhlak yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu yang disebut pemurnian itu secara istilah manhaj, istilahnya adalah at-tasfiyah. Tasfiyah itu adalah usaha melakukan kemurnian. Kemudian tasfiyah itu harus diiringi tadi tarbiyah, yang di awal tadi disebutkan bahwa amal itu butuh ilmu, artinya butuh tarbiyah, butuh pembiasaan atau melakukan kebiasaan. Oleh karena itu al-ilmu qoblal qaul wal amal itu adalah merupakan nasihat yang dilakukan oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah tentunya. Nah, oleh karena itu tasfiyah harus dibarengi dengan tarbiyah.
dua hal itu laksana dua sisi mata uang yang salah satunya tidak bisa dipisahkan dengan yang lainnya. Itu adalah beberapa kita yang awam sebenarnya sangat mudah memahami hal ini, karena ibadah itu butuh dibarengi dengan ilmu, dilandasi dengan ilmu. Kemudian ibadah akidah itu butuh dimurnikan, karena kita tidak tahu ada kotoran-kotoran yang bisa mengotori tentang akidah tersebut, tentang ibadah tersebut. Artinya misalnya kotoran dari sisi akidah, misalnya hal-hal yang bisa mempengaruhi akidah sehingga tidak murni. Kemudian hal yang mengotori ibadah adalah hal-hal yang ibadah itu tidak sesuai lagi dengan apa yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Artinya terinduksi oleh hal-hal yang tidak disunahkan. Nah, ini sebenarnya mudah, karena dengan menjaga kemurnian itu, kemurnian akidah itu implementasi daripada asyhadu alla ilaha illallah. Kemurnian ibadah itu adalah merupakan implementasi dari wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Nah, itu semua kan kita setiap hari kita ikrarkan, kita ulang-ulang, rekan-rekan sekalian. Nah, itu pengulangan kita asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah itu salah dari hikmah utama dan pertama adalah mengajarkan kita agar kita memurnikan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengajarkan kepada kita agar kita beribadah sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Sebenarnya mudah bagi kami yang awam, itu suatu hal yang mudah untuk difahami, prinsip-prinsip manhajiyah seperti itu atau metodologi seperti itu. Kemudian kemurnian tarbiyah itu memurnikan, dan pembelajaran itu adalah hajat kita semuanya. Oleh karena itu ya, itu harus menjadi kemasan yang melekat kepada diri kita dan keluarga. Kemudian pemurnian dari sisi akhlak, karena sampai-sampai ya akhlak Rasulullah sebagaimana ditanyakan, yakni khuluqul Quran gitu. Jadi akhlak beliau adalah ya akhlak yang tercerminan daripada akhlak yang digambarkan di dalam keagungan Al-Quran. Itu Rasulullah SAW. Makanya beliau adalah uswah hasanah bagi kita semuanya. Oleh karena itu, tasfiyah di dalam akhlak maksudnya adalah menjaga kemurnian agar akhlak kita berkesesuaian dengan akhlak yang diteladankan oleh Rasulullah SAW. Nah, kemudian juga bahwa kita yang awam juga ya harus ngeh bahwa bahwa namanya ilmu itu adalah kebutuhan, ilmu itu harus didapat di majelis ilmu. Oleh karena itu, ketika menghadiri majelis ilmu juga kita tidak boleh sembarangan. Bagaimanapun kita, apabila kita ingin berobat untuk pengobatan jasmani kita perlu memilih tabib atau dokter atau ahli pengobatan yang memang kita kredibel dan sudah makruf bahwa beliau adalah pengobat yang Masya Allah bagus. Beliau adalah dokter yang misalnya terkenal karena keahliannya tersebut. Oleh karena itu, hal ini sangat menjadi inspirasi bagi kita, terlebih-lebih dalam kita mengambil faedah ilmu agama. Nah, oleh karena itu, apabila kita menghadiri majelis ilmu, maka kita harus memilih, tidak sembarangan duduk di majelis ilmu. Ini adalah prinsip-prinsip yang insya Allah kita semuanya sudah memahami, dan ini bagi kita semuanya yang awam juga sangat mudah untuk dimengerti. Demikian para sahabat sekalian, mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi diri kami untuk merojaah ilmu, dan untuk para sahabat sekalian semoga ada manfaatnya. Barakallahu fikum. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.